warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Riyadi. Saya salah satu dosen Universitas Fajar Makassar, program studi manajemen. Pada kesempatan ini saya sebagai pengampu mata kuliah dasar ekonomi yang diprogramkan di semester 1, di mana dasar ekonomi ini adalah mempelajari atau cara seseorang dan masyarakat yang mempunyai keinginan tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan pribadinya. Mata kuliah dasar ekonomi ini adalah mata kuliah wajib program studi yang diampu oleh mahasiswa semester 1. Dasar ekonomi ini yaitu dia mempelajari tentang bagaimana sistem permintaan dan penawaran, bagaimana sistem pembiayaan, dan sebagainya. Untuk bobot penilaian untuk mata kuliah selama 1 semester ini itu terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama mengenai aktivitas, di mana untuk aktivitas itu sendiri memiliki penilaian 40%. Kehadiran itu sebanyak 10%, dan UTS dan UAS itu masing-masing 20%, serta yang terakhir itu mengenai etika mahasiswa dalam kelas sebanyak 10%. Mata kuliah ini menggunakan 2 sistem pembelajaran, yaitu baik secara luring maupun daring. Akan tetapi sebisa mungkin mata kuliah ini diajarkan secara luring. Metode pembelajaran mata kuliah ini yaitu dilakukan secara diskusi, di mana untuk pertama memperkenalkan topik dan tujuan pembelajaran sendiri mengenai mata kuliah dasar ekonomi. Terus yang kedua, menyajikan materi melalui ceramah, diskusi, atau presentasi. Mahasiswa aktif berpartisipasi dengan bertanya ataupun berdiskusi baik sesama teman-teman mahasiswa maupun berinteraksi dengan dosennya. Terus mahasiswa juga melakukan tugas atau latihan untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari di dalam kelas, baik itu tugasnya dikerjakan pada saat di dalam kelas sendiri maupun di luar kelas atau di luar dari jam mata kuliah tersebut. Terus setelah itu saya sebagai dosen memberikan evaluasi atau mengukur pemahaman mahasiswa melalui kuis, tugas, ataupun diskusi. Dan terakhir itu mengenai menyimpulkan pembelajaran dan memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang atau mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah dasar ekonomi dengan kode mata kuliah 31042 DMI 3 dengan rumput mata kuliah manajemen keuangan. Adapun nilai kredit untuk mata kuliah ini sebanyak 3 SKS dan diajarkan di semester 1. Untuk capaian pembelajaran pada program studi yaitu mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor masalah ekonomi dan ilmu ekonomi. Itu dilihat dari nilai kognitifnya. Untuk nilai psikomotorik, mahasiswa mampu melakukan perhitungan biaya produksi, penerimaan, dan laporan laba rugi usaha. Dan yang ketiga dari segi nilai afektif yaitu mahasiswa mampu menyajikan rencana pengembangan kebijakan ekonominya. Dan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yaitu yang pertama mahasiswa memahami menjelaskan konsep dasar-dasar ekonomi. Yang kedua itu mahasiswa mampu menganalisis masalah ekonomi. Dan yang ketiga mahasiswa dapat mengaplikasikan teori ekonomi untuk isu-isu ekonomi aktual. Untuk deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu mata kuliah dasar ekonomi adalah pengantar untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi yang fundamental. Mata kuliah ini juga dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana sistem ekonomi itu berfungsi, bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan ekonomi, serta bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Adapun pustaka yang digunakan yaitu ada 2, yaitu pendukung dan utama. Adapun pustaka untuk utama itu dari buku Sugiharsono Darwahyono dengan judul buku Dasar-Dasar Ekonomi edisi 1 dengan penerbit Raja Wali Pers. Dan untuk pendukung pustaka ini itu dari buku Agus Parera dengan buku Pengantar Dasar Ekonomi dengan penerbit Bumi Aksara. Terus adapun media pembelajaran digunakan yaitu hardware-nya LCD dan modul sendiri. Nah, untuk penilaian sendiri ada beberapa kriteria untuk penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini secara umum. Yang pertama mengenai kehadiran. Kehadiran itu 10%, sikap dan perilaku itu 10%, aktivitas 40%, UTS atau ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester sebanyak 20%.
Adapun tim teaching untuk mata kuliah ini, yang pertama saya sendiri Samsul Riyadi SMMM, dan yang kedua Bapak Dr. Andas Rahmat Sugeng SHMM. Jadi untuk mata kuliah ini tidak memerlukan mata kuliah syarat. Terus untuk pertemuan mata kuliah ini, minggu pertama untuk CPPK-nya sesuai tahapan belajar, mahasiswa dapat menjelaskan teori dan prinsip dasar ekonomi dengan materi pembelajaran pengantar dasar ekonomi, yang kedua itu perbedaan ekonomi mikro dan makro, dan yang ketiga itu prinsip dasar dan masalah ekonomi. Terus yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep permintaan dan penawaran. Adapun materi dari pertemuan kedua ini yaitu pengertian permintaan dan penawaran, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Untuk minggu ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan teori keseimbangan pasar. Adapun pembelajarannya itu pengertian keseimbangan pasar, terus yang kedua terbentuknya keseimbangan pasar, dan yang ketiga faktor yang mempengaruhi perubahan harga keseimbangan. Dan pada minggu keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan teori elastisitas, di mana untuk teori ini mencakup 3 bagian, yaitu pengertian elastisitas permintaan dan penawaran, dan yang ketiga jenis yang mempengaruhi elastisitas. Terus pada minggu kelima, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai teori produksi sendiri. Pada minggu ini ada 3 bab yang akan dipelajari, yaitu faktor produksi, fungsi produksi, dan biaya produksi. Dan yang minggu ke-6, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami terkait dari struktur pasar. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini ada 4 sebab yang akan dibahas, yaitu pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, pasar oligopoli dan monopsoni, dan yang terakhir itu karakteristiknya. Terus pertemuan ke-7, mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami konsep ekonomi makro, di mana ada 4 subbab yang akan dibahas, itu produk domestik bruto, ada inflasi, pengangguran, dan yang keempat ada kebijakan fiskal dan moneter. Setelah masuk ke minggu 7 itu ada namanya ujian tengah semester yang dilakukan para dosen untuk melakukan evaluasi selama 7 minggu perkuliahan. Lanjut untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami konsep produksi sendiri, di mana ada 4 subbab yang akan dibahas. Yang pertama arti dan tujuan produksi, yang kedua faktor produksi, 3 fungsi produksi, 4 perluasan produksi, dan the law of diminishing. Terus pertemuan ke-9 itu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai biaya produksi, penerimaan, dan laba rugi usaha. Adapun subbab yang akan dibahas yaitu biaya produksi perusahaan, terus yang kedua itu penerimaan perusahaan, dan yang ketiga laba dan rugi atau profit and loss. Terus pertemuan ke-10 itu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai pasar produk. Terus adapun subbabnya ada 2, yaitu pengertian dan ciri-ciri pasar produk atau pasar output sendiri, dan yang kedua itu bentuk-bentuk pasar produk. Pertemuan ke-11 atau minggu ke-11 yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai pasar faktor produksi. Untuk materi ini ada 3 subbab yang akan dibahas. Yang pertama itu pengertian dan ciri-ciri pasar faktor produksi atau pasar input. Yang kedua itu macam-macam pasar faktor produksi, dan yang ketiga berbagai jenis pasar yang penting dalam kegiatan ekonomi. Terus untuk minggu ke-12, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis produk dan pendapatan nasional. Untuk subbab ini ada 5 yang akan dibahas. Yang pertama itu pengertian produk dan pendapatan nasional, yang kedua pendekatan perhitungan pendapatan nasional, yang ketiga manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang keempat konsep-konsep pendapatan nasional, dan yang kelima distribusi pendapatan nasional. Untuk pertemuan ke-13, untuk minggu ke-13 yaitu mahasiswa diharapkan dapat mampu memahami dan menjelaskan konsep perdagangan internasional. Untuk bab ini memiliki 5 subbab. Yang pertama itu perkembangan perdagangan internasional, yang kedua hambatan perdagangan internasional, yang ketiga itu alat pembayaran internasional, yang keempat teori dan kebijakan perdagangan internasional, yang kelima dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dan untuk minggu ke-14 yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengerti tentang kebijakan ekonomi, di mana ada 2 subbab yang akan dibahas. Untuk pertemuan ini yaitu kebijakan fiskal
dan kebijakan moneter. Dan yang terakhir yaitu adanya evaluasi akhir semester atau biasa disebut dengan UAS. Nah, untuk metode pembelajaran mata kuliah ini yaitu dilakukan dengan secara diskusi dalam kelas, dan pada ada beberapa minggu untuk membahas mengenai kuis yang dilakukan kepada mahasiswa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya, baik? Baik. Oke, baik. Jadi minggu ini kita sudah masuk di minggu kedua, ya. Dan minggu lalu kita sudah membahas mengenai RPS yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Dan untuk minggu ini kita akan membahas mengenai materi masalah ekonomi dan ilmu ekonomi. Nah, di sini kita menjelaskan bahwa mengapa setiap orang menginginkan barang, jasa maupun uang. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Saya Pak. Oke, silakan. Setiap orang membutuhkan jasa dan uang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Pak. Oke, baik. Ada yang lain? Chris, mengapa setiap orang menginginkan barang, jasa ataupun uang? Suatu kebutuhan. Tapi kita bicara tentang kebutuhan. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi kita berbicara tentang alur dari kebutuhan tersebut. Gimana? Kita melihat secara kebutuhan, yaitu bekerja, uang, barang atau jasa, dan kebutuhan hidup. Oke, jadi kebutuhan kita ini adalah sebuah kebutuhan setiap orang yang memiliki kebutuhan. Dan semua kebutuhan kita mendapatkan kebutuhan kita harus melakukan kegiatan atau bekerja. Setelah itu, setelah kita bekerja, kita mendapatkan uang. Kita menghasilkan barang. Nah, setelah kita menghasilkan uang atau barang, dari uang tersebut kita membeli barang, terus kita bisa membeli kebutuhan. Sehingga kebutuhan tersebut terpenuhi, maka puasan hidup. Jadi kita sudah merasa puas karena kebutuhan kita sudah terpenuhi. Oke? Lanjut mengenai masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang muncul pada saat keinginan dan kebutuhan lebih tinggi dari sumber daya yang tersedia. Oke, ada yang bisa memberikan tanggapan mengenai apa itu kebutuhan ataupun keinginan? Saya Pak. Oke, Kalau silakan. kebutuhan itu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kenyamanan atau keperluan hidup. Oke, baik. Untuk mengenai keinginan, ada yang bisa memberikan tanggapan? Saya Pak. Oke, silakan. Keinginan itu sesuatu yang kita inginkan untuk merasa cukup dan merasa puas. Oke, berarti dia kembali ke individunya atau dirinya pribadi ya. Oke. Jadi tadi kita sudah menjelaskan atau mendapatkan tanggapan dari teman-teman mengenai apa itu kebutuhan dan apa keinginan. Jadi kebutuhan. Jenis kebutuhan di sini ada 3. Yang pertama ada kebutuhan Primer. Yang kedua ada kebutuhan Sekunder. Iya. Nah, kita lihat bahwa kebutuhan primer di sini itu adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kita harus melengkapi kebutuhan primer dulu, baru bisa melangkah ke kebutuhan sekunder atau tersier. Jangan kita mendahulukan kebutuhan tersier dibandingkan kebutuhan Primer. Oke, paham? Paham. Oke, kita lanjut. Barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan berupa barang adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan punya wujud, alias dapat dilihat dan dirawat. Misalnya membeli buku, mainan, makanan, minuman, dan rumah. Jadi makanan, rumah itu adalah sebuah kebutuhan. Ada yang bisa hidup tanpa makan? Tidak. Ada tidak yang bisa hidup bukan di rumahnya? Dia tidak punya rumah,
zaman sekarang? Tidak. Ada kan? Oke. Oke, kita lanjut. Gimana teman sumber daya alam? Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang terbatas dan sumber daya alam yang tidak terbatas. Nah, sumber daya alam yang terbatas ini dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Contohnya tadi minyak bumi, gas alam, bara, uranium dan sebagainya. Terus sumber daya alam yang tidak terbatas yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pengertian sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang selalu ada di alam dan tidak akan pernah habis. Contohnya matahari, udara, hewan. Kenapa hewan tidak bisa habis? Karena dia berkembang biak dari yang beranak, yang dipotong cuma hidupnya, yang bertelur dan dipotong lagi hidupnya, ya kan? Dan setelah jadi anak baru dipotong lagi hidupnya, jadi itulah yang terus berputar. Nah, selanjutnya tumbuhan. Kenapa tumbuhan tidak pernah habis? Karena sebagai manusia kita pada saat kita memotong sebuah pohon, harusnya kita menanam bibit dan daun. Oke. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi. Di mana kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi harusnya kita memproduksi terus didistribusikan baru ke konsumsi. Jadi kita harus produksi, jangan produksi. Jadi mengubah bahan yang belum jadi bahan yang jadi dan menjadi bahan jadi. Setelah barang jadi tersebut barulah didistribusikan supaya orang-orang dapat melihat barang tersebut dan sehingga dapat dikonsumsi. Siapa yang konsumsi barang tersebut? Manusia atau konsumen, supaya dia bisa merasakan manfaat dari barang tersebut. Oke? Oke, silakan. Tadi kan ada dijelaskan disebutkan dari jenis kebutuhan. Misalkan Bapak jelaskan apa itu kebutuhan primer dan sebenarnya apa contohnya? Oke, tadi saya menjelaskan mengenai kebutuhan primer. Jadi jenis kebutuhan itu ada tiga tadi ya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan tersier. Yang ditanyakan oleh Chris bahwa kebutuhan primer itu seperti apa? Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Yang termasuk dalam kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Jadi setiap orang butuh makan, setiap orang butuh tempat tinggal, dan setiap orang butuh pakaian. Apalagi di zaman sekarang, ada sudah mengungkapkan bahwa masyarakat orang sekarang tidak punya pakaian, berkeliaran. Masyarakat orang yang tidak butuh makan untuk hidup, tidak ada. Oke, begitu. Bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, saya akan memberikan tugas ke teman-teman bahwa minggu depan kita akan masuk materi mengenai kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini teman-teman nanti buat reviewnya dan membuat PowerPoint mengenai kegiatan ekonomi sendiri. Dari kegiatan ekonomi itu ada beberapa poin yang teman-teman harus jelaskan. Yang pertama itu ada 3 kegiatan ekonomi. Terus yang kedua itu pelaku ekonomi. Yang ketiga prinsip ekonomi. Dan yang terakhir mengenai hukum ekonomi. Oke, jadi minggu depan itu kita bakalan sharing mengenai apa yang teman-teman dapatkan dan kita diskusikan dalam kelas.
Paham? Oke, baik. Jadi mungkin cukup sekian pertemuannya kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan terima kasih semua. Demikianlah tampilan video pembelajaran mata kuliah dasar ekonomi yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.